Nah, selanjutnya kita masuk nih ke topik ahli wahana gitu. Ahli wahana di sini bukan wahana yang kayak di depan ya kawan-kawan, kayak berbeda gitu ahli wahananya gitu. Nah, bukan kayak dari dari game wahana halilintar pindah ke wahana arum jeram gitu, bukan seperti itu kawan-kawan. Jadi ahli wahana di sini adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lain gitu, atau dari satu bahasa ke bahasa lain gitu. Tetapi juga dialihwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian lain gitu. Sebenarnya ahli wahana itu banyak banget ya, kayak semua karya seni itu bisa dialihwahanakan gitu. Apalagi di zaman sekarang di mana seni itu sangat-sangat bebas, jadi alihwahana itu freedom abis lah kalau kata film Yuni gitu ya. Nah, cuma yang mau kita bahas di sini tuh cerpen menjadi naskah gitu. Sebenarnya bisa aja kayak musik menjadi puisi atau puisi menjadi musik dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita mulai mengenal nih apa sih skenario film gitu. Sebelumnya ada gak di kalian yang pernah bikin skenario film gitu di sini? Kalau ada coba di kolom chat nih. Aku ada. Kak Putri pernah bikin skenario film nggak? Kak Putri Arya Najwa. Ada Kak, oke. Berarti udah familiar banget kan lah ya sama skenario film gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu skenario film, kita di sini akan belajar bareng-bareng tentang skenario film gitu. Nah, skenario film itu merupakan blueprint atau kerangka yang terdiri dari ide dan gagasan, ruang dan waktu, tokoh, alur dialog, alur cerita. Menurut Edi Cahyono, for your information, Edi Cahyono itu merupakan penulis film City. Beliau juga peraih penghargaan penulis terbaik Festival Film Indonesia 2015 gitu. Wah, keren banget kan Edi Cahyono. Patut kita applause gitu ya buat dia gitu. Nah, selanjutnya skill dalam membuat naskah nih so far. Apapun bidangnya kita harus punya skill dong. Bahkan buat kita ngomong juga kita harus punya skill gitu. Apalagi ini membuat sebuah naskah film gitu ya. Harus banget kita mempunyai dua skill ini gitu. Yang pertama tuh punya premis gitu. Apa sih premis itu? Premis itu adalah satu kalimat yang menjelaskan kedalaman isi cerita gitu. Jadi ketika kalian pitching sama orang lain, kalian ketika pitching sama produser, sama tim kru awal proses rapat gitu. Nah, premis itu yang kalian utarakan gitu. Kayak mungkin kalau di pertemanan di circle kita kayak bro, film ini ceritanya spill dong. Nah, kalian cukup hanya menjelaskan premis gitu. Bahkan premis juga gak hanya seorang penulis gitu, orang yang menonton juga harus bisa menangkap sebuah premis gitu nih. Aku mau ngasih contoh sebuah premis dari film Toy Story gitu. Udah kenal banget dong film Toy Story gitu. Nah, Toy Story itu bercerita sebuah mainan cowboy yang merasa terancam dengan kedatangan mainan barunya yaitu astronot gitu. Nah, cukup itu hanya sebuah premis gitu. Nah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, semua bidang kayaknya memerlukan ilmu pengetahuan. Bahkan kita hidup aja memerlukan pengetahuan gitu. Nah, di sini perlu banget kita memahami banyak pengetahuan. Kita tidak merasa so paling jago, so superior gitu sebagai manusia ya. Tentunya kita harus banyak-banyak membaca buku, membaca kritik dari orang lain, menerima saran dari orang lain gitu. Nah, apalagi dalam sebuah cerita gitu, kayak misalkan nih kalian ingin membuat sebuah cerita cinta gitu. Mostly kan sekarang di Indonesia ataupun di Hollywood cerita cinta romance itu udah banyak banget gitu, sinetron, series gitu. Nah, tapi bagaimana sih kalian membedakan cerita kalian dengan cerita yang udah ada gitu. Jadi bagaimana kalian menceritakan kisah yang ada dan bagaimana kalian membuat karakter seoriginal mungkin gitu. Nah, dengan ilmu pengetahuan lah kalian bisa membuat itu semua gitu.
Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah ahli wahana cerpen menjadi naskah film gitu. Yang pertama tuh ada ide pokok gitu. Nah, jadi ketika kalian sudah memilih sebuah cerpennya, kalian tentukan nih ide pokok dari cerpen tersebut gitu, atau pesan yang ingin disampaikan dari cerpen itu apa sih gitu. Nah, yang selanjutnya adalah logline gitu. Nah, logline ini gak jauh beda sama premis atau sinopsis gitu. Cuma di logline ini tuh kalimatnya lebih dari satu, bahkan bisa sampai 3-4 kalimat gitu. Dan di dalam logline ini kita mengasih tahu gitu siapa karakternya, terus apa yang masalah yang dihadapi karakternya, dan solusi apa yang karakter itu lakukan gitu di dalam ceritanya gitu. Jadi kalian analisis aja gitu dari cerpen yang udah ada gitu. Nah, selanjutnya adalah latar. Kalian juga nih bedah lagi latar di cerpen ini tuh apa sih, di mana sih gitu. Bahkan latar itu tidak hanya berupa kayak tempat aja gitu, tapi sosiologis, agama, adat istiadat juga itu merupakan latar gitu. Bahkan dalam film fiksi atau cerita fiksi, latar itu bersifat imajiner gitu. Jadi kayak 50 tahun yang akan datang atau kehidupan di luar bumi itu kan merupakan latar gitu. Nah, selanjutnya ada penokohan, solfase ya. Penokohan adalah sebuah watak gitu, ada antagonis, protagonis, tritagonis, mendukung, menentang, dan pembantu atau penengah di dalam sebuah cerita gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah basic story gitu. Nah, kalau basic story itu garis besar cerita gitu. Jadi kalian udah baca cerpen nih, misalkan 4 halaman ya, garis besar dari cerpen itu apa sih. Sebelum kalian mengubah ke naskah film, kalian harus rinciin dulu nih langkah-langkah hal ini gitu. Nah, terus selanjutnya adalah plot, yaitu plot itu peristiwa yang disusun gitu, linear atau enggak non linear gitu. Kalau linear berarti alurnya maju, kalau misalkan non linear berarti maju mundur maju gitu. Nah, apakah di dalam sebuah cerpen ke naskah bisa dalam penambahan? Tentunya bisa gitu, karena kita mempunyai kebebasan berekspresi dalam berkarya gitu. Nah, selanjutnya adalah sinopsis. Tentunya sinopsis ini harus terdiri dari 3 babak, yaitu awalan, tengah, sama akhiran gitu. Kayak karakter masalah, menjelaskan masalah, solusi dari permasalahan gitu. Nah, selanjutnya ada treatment. Treatment itu adalah kerangka skenario tanpa dialog gitu. Sebenarnya cerpen juga udah ada kurang lebih bentuknya itu treatment naskah gitu. Nah, cuma yang membedakannya apa sih nih? Jadi gini ya, kalau misalkan kalian baca cerpen, terus si cerpennya itu menjelaskan keluarga itu berantem di kamar gitu. Nah, karena kalian sebagai penulis naskah ngerasa kurang dramatis dan kurang suka gitu ya sama adegan tersebut, jadi kalian sah-sah aja gitu mengubah yang tadinya berantem di kamar menjadi berantem di tempat makan gitu, atau di ruang makan gitu. Karena ruang makan adalah kekeluargaannya juga dapat, kedamaian juga dapat, tapi permasalahan juga bisa muncul gitu. Nah, jadi itu lebih dramatis dan lebih menyatu dan lebih relate gitu sama kehidupan kita. Jadi itu sah-sah aja gitu. Nah, selanjutnya adalah struktur dramatik gitu. Nah, dari dalam struktur dramatik ini tentunya kalian harus menentukan nih ketiga babak itu, kayak awalnya kayak gimana, pertengahannya gimana, dan solusinya kayak gimana. Dan di dalam struktur dramatik juga adanya unsur dramaturgi gitu. Jadi bagaimana kalian harus bisa membangun konflik, membangun ketegangan, membangun rasa penasaran, dan membangun rasa di luar dugaan gitu bagi penonton.